Tetapi mereka kan kelihatannya mau mengarahkan kan dari pembunuhan seolah-olah terjadi kecelakaan sehingga bikin keterangan-keterangan yang seolah-olah bersesuaian. Kita juga melihat bahwa celana dalamnya Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya karena mereka ingin membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Kan orang bilang ngapain sih? Kalau dia bunuh ngapain capek-capek dipindahkan? Justru dia ingin membuat suatu kesan ini Bu Elsa bilang tadi ya ini sangat licik sekali ya. Ini bukan licik ya. terjadi kecelakaan dan terbukti terjadi kelalaian, dinyatakan kecelakaan pada awalnya karena itulah dipasang helm padahal kepalanya udah hancur, helmnya tidak karena dipakai begitu. Terus handphone ada di sini juga handphonenya tidak hancur dan handphone pun digunakan oleh terpidana untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois dan kami sudah amankan juga dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh. Akhir Juli atau awal Agustus dia dilaporkan Nah, setelah itu di Baris Krim. Kasus itu kita periksa, tapi hasilnya kita sama-sama belum tahu. Pak Susno. Pertama kita tidak boleh mencampur adukan ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. Yang PK sekarang kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua terkait dengan bagaimana proses pidana dulu kekeliruan daripada hakim, kan ada banyak saksi di sini. Karena dia itu harus dibuktikan, bukan asal ngomong, dibuktikan dengan adanya putusan yang mempunyai itu. Ya mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar dialog kita ini, Kabar Eskrim mendengar. Saya kira mereka sudah cepat bertindak dan cepat memeriksa dan mereka sudah punya ini data ini. Nah kita himbau data itu, ini loh fakta yang kami dapat. Kami sidik berdasarkan pro justisia. Rudiana begini, Aib begini, ini begini, udah. Sehingga PK ini bisa segera ditentukan ditolak atau diterima. Sangat ditunggu gitu. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar apa hasil dari tim sos itu segera serahkan ke majelis PK. Ya. Mudah-mudahan Pak Susno 2 aja. Halo guys, ketemu lagi di channel saya dan kali ini saya akan menyajikan sebuah video kasus yang lagi marak, lagi meledak ya, lagi viral beritanya ya. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan informasinya, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu dimanapun kalian berada, yang berada di negeri ini dari Sabang sampai Merauke dan yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Nah, di sini ini sangat seru sekali ya. Perdebatan atau di sini diskusi ini jadi memanas ya. Kalian penasaran bagaimana diskusi-diskusi di sini? Mari kita simak bersama video selengkapnya. Koreksi kalau misalnya saya keliru, tapi sejauh ini setelah sidang PK pekan yang lalu kita ikuti beberapa hari, sampai sekarang belum ada suara. Itu Rudiana belum bersuara lagi soal sidang. Ya begini, kita harus tahu proses pengajuan PK. Yang mengajukan permohonan PK adalah 6 terpidana. Jadi beban pembuktian kepada si terpidana ini untuk membuktikan. Jadi klien saya tidak perlu membuktikan apapun. Tetapi mereka kan kelihatannya mau mengarahkan kan dari pembunuhan seolah-olah terjadi kecelakaan sehingga bikin keterangan-keterangan yang seolah-olah bersesuaian. Tapi kita baru dapat lagi saksi yang pernah saya sampaikan, 2 saksi yang melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar, adalah 2 saksi yang melihat langsung mereka ini. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Jadi saksi-saksi yang dari kubu Rudiana ini mereka diamankan sama Polda Jabar ya, bilangnya seperti itu ya. Pidana ini mengangkat 2 korban ini ditaruh di flyover. Nah ini lagi kita gali dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Nah mereka ini kan diajukan kesaksian ini tidak pernah diaudit, pernah diaudit atau diverifikasi di kepolisian untuk apakah keterangan ini benar atau tidak ya. Terus kemudian ada 2 saksi yang ditemui oleh terpidana ini yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh darah. Terpidana siapa nih Bu? Ya saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Bahwa siapa itu saksi yang didatangi. Termasuk saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Enggak, karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda. Jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan kan kemudian kita diperkuat lagi selain dokter Rahma dan Ihda, dokter Nur Rahman, dokter forensik juga yang mana ditemukan sperma. Kemudian juga kita melihat bahwa celana dalamnya Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya karena mereka ingin membuat seolah-olah ini terjadi kecelakaan. Ini memang licik sekali ya. Kan orang bilang ngapain sih? Kalau dia bunuh ngapain capek-capek dipindahkan?
Justru dia ingin membuat suatu kesan ini terjadi kecelakaan dan terbukti terjadi kelalaian, dinyatakan kecelakaan pada awalnya karena itulah dipasang helm padahal kepalanya udah hancur, helmnya tidak karena dipakai begitu. Terus handphone ada di sini juga handphonenya tidak hancur dan handphone pun digunakan oleh terpidana untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Oke, Bu Elsa, mohon maaf saya potong. Tapi redaksi NTV pernah mendapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan Anda lihatnya tidak langsung kan. Betul, kami Yang lihat foto. kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Tahu nggak kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois dan kami sudah amankan juga. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh. Karena sekarang saya tanya, Ibu Ois itu, ya itu yang memandikan, dia yang punya keyakinan bahwa itu dibunuh. Dapat bukti yang saintifik dari mana? di sini ada trauma benda tajam. Ya, ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Terus kemudian di belakang, paha belakang itu 19 Oke, cm. saya percaya kalau yang bicara dokter forensik ya itu ya saya mau nggak mau saya harus terima karena itu memang ahlinya gitu ya. Akan tetapi kalau yang bicara itu tadi neneknya yang pemandi jenazah misalkan atau ibu siapa tadi, saya tetap menolak ya, tetap membantah. Dokter oleh polisi dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau itu kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tapi sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina juga itu. Tunggu. Okay. Dan ditemukannya mandau. Jadi benda tajamnya itu adalah mandau yang ada di tangan Rivaldi alias Ucil. Dan Ucil ini setelah mereka melakukan sayatan-sayatan kepada Eki dan Vina, dia juga tanggal 27 dia mengancam seorang wanita dengan mandau juga dan ingin membunuh juga. Nah, pada saat itulah dia ditangkap oleh polisi di Polsek Talun Utara Barat. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 29. 29 Agustus. Iya. Dan dia dengan barang buktinya mandau lagi. Jadi waktu tanggal 29 itu belum ketahuan soalnya Vina dan Eki ya. Dia itu ada dalam tahanan. Jadi waktu 8 ini diamankan, kemudian setelah dicek oleh Kasat Serse 1 kali 24 jam, satu orang dilepas karena memang tidak terlibat. Terus dari mereka lah mengatakan bahwa masih ada yaitu namanya Ucil dan dia dalam tahanan. Dan waktu dia di dalam proses kasusnya Vina dan Eki, dia juga diproses di kasus pengancaman dan yang bilang ada juga namanya Ucil dan itu ditahanan, sudah ditahanan, itu siapa, Bu? penganiayaan Yang berat. 29 itu. Ya, jadi ada hukumannya, ada putusannya. Jadi semua ada di tangan saya. Putusannya Ucil. Jadi kalau mereka mengatakan yang paling kejam dari semua itu adalah Rivaldi alias Ucil. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Elsa. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Tidak persoalkan di sini, silakan ya. Nongkrong di depan polisi se-Indonesia Dalam persidangan, apakah bersedia? adilnya untuk standar dunia. Keadilan dunia ya, kalau keadilan akhirat kan sulit dicapai. Nah, jadi wajar putusannya begini, wajar. Termasuk nanti mungkin institusi-institusi kepolisian akan melakukan perbaikan di dalam dengan ini, institusi kejaksaan juga. Tingkat pertama. Ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Tidak. Di kejaksaan juga, kehakiman juga, apapun yang terjadi ini bagus ya, bagus untuk pelajaran. Nah, pelajaran apa, kita kan nggak tahu putusannya misalnya diterima, oh ya benar terjadi penyiksaan, oh ya tidak ada penyiksaan, semua untuk pelajaran apa? Oh kalau gitu memeriksa orang perlu pakai CCTV, direkam, kemudian dihadiri oleh advokat sejak awal sehingga kalau ada bantahan, ada tuduhan ini penyiksaan dan sebagainya bisa direkam, buka CCTV-nya kok. Karena nggak sulit lagi untuk rekaman zaman sekarang ya. Karena apa? USB itu bisa merekam sampai sekian gigabit gitu. Bisa dibuka lagi gitu ya. Oke, Bu Elsa, saya ke Bu Elsa. Jika kemudian Ibtu Rudiana dipanggil untuk hadir di dalam persidangan, apakah bersedia? Itu nggak ada hukum acaranya. Dalam artian? Tidak ada hukum acaranya dalam arti siapa yang memanggil dia? Hakim. Majelis hakim? Nggak bisa. Hakim ini hanya menerima pembuktian dari. Bukankah hakim punya wewenang untuk memanggil Ini seseorang yang di luar? bukan persidangan kayak tingkat pertama. Tidak seperti itu pemikirannya. Ini kan gaya-gayanya kayak sidang tingkat pertama. Jadi dia hanya membuktikan, dia mengajukan novum, ini novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan dan diserahkan kepada hakim di Mahkamah Agung. Nanti hakim PK lah yang memberi keputusan. Jadi hakim ini cuma menerima seperti admin gitu loh. Jadi mereka mengajukan novum, pembuktian, saksi-saksi, ahli dan semuanya. Kemudian siapa jaksa memberikan pendapat, melakukan pembantahan. Saya kan juga nonton ya, membawa bantahan. Jadi kepentingan dari Rudiana sudah diwakili oleh jaksa gitu loh.
Jadi siapa yang akan memanggil? Nggak mungkin, karena ini bukan persidangan awal Tapi terakhir lagi. saya berdialog dengan pakar hukum pidana Prof. Hipnu. Prof. Hipnu sebutkan bahwa majelis hakim punya wewenang untuk memanggil. Nggak ada. Saya itu udah 40 tahun. Mungkin ahli pidana itu masih lebih muda dari saya. Saya ini udah 67 tahun. Betul. 40 tahun saya bersidang Baik. masalah PK ini. Dan itu ada hukum acaranya. Saya nggak main-main maksudnya. Jadi nggak bisa. Yang bisa memanggil, misalnya dalam berkas perkara, ada nama ini. Kemudian hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil. Dan dalam berkas. Sekarang kan berkas perkara itu udah selesai. Karena udah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi yang mengajukan bukti adalah pemohon. Nah, jaksa melakukan tanggapan apakah membantah atau menerima dan membuat satu kontra memori PK. Sudah itu diterima oleh hakim. Hakim yang sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, hanya menerima. Kalau itu Rudiana mengajukan diri, Ngapain? bukankah klien Anda juga ingin kasus ini Oh, terang-benderang? nggak perlu kita. Semuanya mencari keadilan, Bu. Ya, bukan Bukan soal itu, bukan soal itu ya. Tentu. Kita harus ada hukum acaranya. Itu kan lucu sekali tiba-tiba datang Rudiana kayak orang gila. Nggak ada hukum acaranya. Ada saja Hakim bilang, ya. ngapain kamu? Apakah kamu diajukan oleh pemohon? Ini semuanya pembebanan. Kalau kemudian itu membantu persidangan, Tidak perlu, karena sudah ada jaksa. oke, baik. Tidak perlu, karena jaksa itulah menentukan apakah dia mau membawa. Jadi ini sukarela membawanya. Oke, baik. Bukan hakim tidak bisa memerintah untuk memanggil, misalnya saksinya pemohon PK, saksinya termohon PK. Oke, Enggak. baik. Dia hanya menerima aja. Oke, hanya menerima. Oke, Oke. Pak Susno, kalau Anda sebagai kuasa hukum pemohon, kuasa hukum terpidana, apakah Anda akan Dan tidak bersalah di pengadilan, tapi Kan Dede Liga mencabut keterangannya. Kan itu harus diproses dulu secara pidana oleh Bareskrim. Kan ada prosesnya. Oke. Tapi itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil dalam kasus itu, yang Sudah, bisa memanggil sudah. polisi, Ya. kemudian Sudah. jaksa, Wah. kemudian Oke. nanti pengadilan. Baik, Kalau nampaknya Pak Susno mau sampaikan sesuatu, silakan Pak Dan Susno. ini belum pernah diproses. Oke, kita ingatkan dulu Bu Elsa. itu tadi kan siapa pengacara PH tadi ya, kita dengar PH tadi mengatakan kamu sudah dilaporkan di Bareskrim dan sebagainya katanya. Iya. Kata PH. Dan itu dia sudah dipanggil, beberapa sudah dipanggil, termasuk Pak Rudiana pun kan sudah dipanggil, Iya. sudah diperiksa. Tapi kan polisi kan tidak segampang itu menyatakan itu terbukti. Kan sedang berproses di Bareskrim terkait dengan pencitraan, Mantap, terkait mantap. dengan keterangan palsu, Dede, keterangan palsunya yang dilaporkan Ayat kita nggak tahu sudah diperiksa apa belum, Liga Akbar dan lain-lain itu sudah diperiksa semua. Nah, apa hasilnya kita tidak tahu. Nah, terbukti apa tidak, saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu itu pembuktiannya di peradilan pidana. Nah, sekarang terkait dengan PK ini hal yang lain. PK ini artinya bukti-bukti baru yang disampaikan di sini yang dulu tidak pernah dibahas dalam peradilan sebelumnya. Ya. Termasuk adanya keputusan yang bertentangan, termasuk juga kehilapan hakim. Ya. Nanti mari kita amati juga yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara terkait Oke. dengan laporan palsu. Ya. Oke, itu berbeda. Baik, terakhir Bu Elsa. Iya. Kapan Pak Rudiana Nah, akan tunggu dulu. bersuara? Kalau soal pemeriksaan itu, waktu pemeriksaan kasusnya Peggy Setiawan, Dede dan Aep pernah di BAP di Polres Karawang. Keterangannya Dede masih seperti yang dulu. Padahal sudah tidak ada, udah lama kan, Ini waktu kasus bulan Mei, Peggy ya? bulan Mei 2024, dan jauh nggak ada istilahnya Rudiana pada saat itu. Mereka bebas dan tetap keterangannya sama. Kan dia Bulan apa? Bulan apa itu? Bulan Mei, Pak. Bulan Mei 2024, Pak Susno. Ya mungkin juga karena bulan Mei kan dia belum dilaporkan tentang kesaksian palsu. Dia bulan Mei, Kalau- ya, bulan Mei 2024, Ya, keterangannya Aep dan Dede sama. Ya, Nah, terus terkait kemudian dengan itu kasus perkara- Peggy, Untuk Peggy Setiawan. Peggy. Peggy, Nah, nah. sekarang terkait dengan yang Novum. pengacara Nah, baru sekarang, sudah bulan Oke. laporan itu kalau Iya. nggak salah bulan akhir Juli atau awal Agustus dia dilaporkan Iya. kesaksian Nah, palsu. nah, setelah Oke, itu- sesuai di bulan Juli. Bareskrim. Nah, Ya, kasus di itu, Bareskrim. kasus yang diproses ini belum dalam proses, Ya. belum ada penetapan siapa yang tersangka. Jadi pengajuan dari Dede Ya. Lingga ke sebagai novum PK itu prematur Oke. karena belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang itu. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede, tapi Ya. putusan. Jadi ini prematur. Oke. Dan kemudian Sedikit. soal Baik, sebentar, Pak soal Bareskrim memeriksa. Oke. Saya mendampingi Dede di Polda Jabar, itu Bareskrim memeriksa. Saya tahu waktu itu bareng-bareng sama Sudirman. Oke. Sudirman Oke. juga diperiksa. Baik. Kemudian Rudiana juga diperiksa di Bareskrim. Tapi tidak saya dampingi. Kemudian beberapa saksi-saksi lain terpidana dan pejabat-pejabat polisi yang terdahulu itu juga diperiksa. Oke, sampai situ dulu, Tapi Bu Elsa. hasilnya kita sama-sama belum tahu. Oke, Pak Susno. Pertama kita tidak boleh mencampur adukan ya. Ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. PK. Yang PK sekarang kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua terkait dengan bagaimana proses pidana dulu kekeliruan dari Pak Hakim, kan ada banyak saksi di sini Iya, betul. yang mereka tidak didampingi oleh pengacara atau advokat pada saat pemeriksaan awal. Ada kegiatan orang yang tidak disumpah berita acaranya dan sebagainya. Nah itu
dikaitkan dengan bukti-bukti semua, ada alat bukti yang tidak dipakai gitu. Nah, dari situ terkait dengan penyiksaan, terkait dengan kesaksian palsu, prosesnya bukan di Polda Jawa Barat, tapi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Barreskrim. Pelapornya siapa? Pelapornya adalah pelapor 6 PH 6 terpidana ditambah lagi dengan PH-nya si Sakatata. Nah, itu prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa memberikan komentar sama dengan Bu Elsa karena ini sedang berjalan. Ya. Oke, Bu Elsa, terakhir Anda belum jawab pertanyaan saya. Terlepas dari kemudian kesaksian itu akan dianggap novum oleh majelis hakim atau tidak, pertanyaan saya satu, kapan Ibtu Rudiana akan kembali bersuara? Ya tentunya dia bersuara dalam proses legalitas yang misalnya dia dipanggil oleh kepolisian atau dia diperiksa oleh kejaksaan bidang resmi yang memang untuk pembuktian dari keterangan Liga Akbar dan Dede. Dan dia nggak bisa datang-datang seperti itu, nggak ada itunya, nggak ada hubungannya. Sedangkan keterangan Dede mencabut dan Liga mencabut itu secara legalitas tidak bisa diakui. Itu lihat aja keterangan dari jaksa, dia menolak karena dia itu harus dibuktikan, bukan asal ngomong, dibuktikan dengan adanya putusan yang mempunyai itu balik lagi ke keputusan hakim ya. Apakah jadi nanti kita serahkan pada hakim. Betul. Pokoknya apa yang hakim katakan putuskan itu kita harus hormati. Oke, kita tidak ingin mendahului hakim. Pak Susno, terakhir, apa yang membuat ada kesan bahwa kepolisian kemudian dinilai lambat dalam menangani kasus-kasus misalnya pemeriksaan soal Ibtu Rudiana, kemudian soal Dede Riswanto, kemudian mencari aib juga terkesan lambat. Apa sebetulnya yang menjadi polemik di dalam tubuh Polri? Ya, mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar dialog kita ini, Kabar Eskrim mendengar. Saya kira mereka sudah cepat bertindak dan cepat memeriksa dan mereka sudah punya ini data ini. Nah, kita himbau data itu alangkah baiknya diberikan pada jaksa, diberikan pada PH, diberikan pada hakim yang sedang menyidangkan perkara PK. Mengapa alangkah baiknya? Karena PK ini tujuannya sama. Hakim tujuannya sama, mencari kebenaran untuk keadilan. Jaksa mencari kebenaran untuk keadilan. PH apalagi memang itulah yang digugat oleh dia untuk dapatkan kebenaran dan keadilan. Kalau tujuannya sama, fakta hukum sudah ditemukan, why not tidak diberikan? Kamu jangan ribut-ribut, mencari, jangan berbantah-bantahan, tak perlu kontra-kontrahan. Ini loh fakta yang kami dapat. Kami sidik berdasarkan pro justisia. Rudiana begini, aib begini, ini begini. Udah, sehingga PK ini bisa segera ditentukan ditolak atau diterima. Sangat ditunggu gitu. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar apa hasil dari tim sos itu segera serahkan ke majelis PK. Ya. Mudah-mudahan. Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim 2008-2009. Terima kasih Pak Susno sudah. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.